Selama ini kita mengira bahwa perang melawan korupsi adalah urusan bersih-bersih ruang sidang yang begitu membosankan. Namun, apa yang terjadi di balik dinding-dinding kokoh institusi penegak hukum kita belakangan ini telah melampaui batas nalar kita. Ini bukan lagi sekadar urusan menegakkan keadilan, melainkan sebuah perang dingin bersenjata, spionase tingkat tinggi, dan perebutan logistik politik yang mempertaruhkan masa depan bangsa di masa transisi kekuasaan. Di bawah permukaan, dua kubu raksasa politik tanah air hari ini ternyata sedang saling menguji leher lawannya masing-masing, menggunakan lembaga-lembaga hukum paling berkuasa di negeri ini sebagai senjata pemukul untuk menghancurkan mesin uang lawannya. Dari drama penguntitan di meja makan CPT, lahirnya korps baru di Polri yang mematikan, pembongkaran dinding rahasia yang berisi emas puluhan kilogram di Sentul, hingga perdebatan konstitusi yang dilanggar demi ego penguasa. Semua ini adalah kepingan dari satu teka-teki yang sama. Ini adalah kronologi nyata dari sebuah serbuan finansial dan taktik saling sandera, di mana batas antara penegak hukum dan mafia perkara menjadi sangat kabur, dan stabilitas negara harus dibayar mahal lewat perang senyap yang berdarah dingin. Dalam video kali ini, mari kita menyelami ruang rahasia perseteruan elit, tempat di mana hukum tidak lagi berbicara tentang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang memegang kendali senjata dan siapa yang menguasai berangkas raksasa. Benih konflik ini sebenarnya berakar dari langkah berani Kejaksaan Agung yang sedang gencar-gencarnya mengusut kasus mega korupsi. Mereka menggunakan taji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai dasar hukum untuk membersihkan praktik kotor di tanah air. Malam itu, 19 Mei 2024, suasana di Gontran Carrier, sebuah restoran Prancis premium di daerah Cepete, yang belakangan berganti nama menjadi Cafe de Clan Signature mendadak berubah mencekam. Febri Ardiansah yang menjabat sebagai Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus alias Komandan Tim Jaksa Pemburu Koruptor kelas kakap sedang menikmati makan malamnya. Namun tanpa dia sadari, gerak-geriknya dipantau secara intim oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri. Keberadaan penguntit ini menghendus kecurigaan tim pengawal Jampitsus yang berasal dari Polisi Militer atau PM TNI. Dengan sigap, mereka meringkus salah satu agen pelacak tersebut yang diketahui bernama Bribda IM atau Iqbal Mustafa. Saat ponselnya diperiksa, tim pengawal menemukan dokumen digital profiling atau rekam data pribadi dan kebiasaan sang jaksa lengkap dengan berkas penanganan kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah yang sedang disidik oleh kejaksaan. Korupsi komoditas timah di Babel ini memang bukan perkara biasa. Kasus ini menyentuh gurita bisnis hitam dan memiliki backingan politik yang begitu kuat. Penguntitan ini diduga kuat merupakan bentuk intimidasi nyata untuk memetakan kekuatan sekaligus menggertak Kejaksaan Agung. Dampak dari insiden CPT itu langsung menyulut reaksi berantai dalam hitungan hari. Jakarta Selatan sempat berada dalam status siaga tidak resmi. Publik disuguhi pemandangan luar biasa yang mirip dengan film laga. Iring-iringan kendaraan taktis lapis baja dan motor besar milik Brimopolri mendadak melakukan konvoy keliling secara agresif di sekitar gedung utama Kejaksaan Agung. Aksi pamer kekuatan atau show of force ini dibaca sebagai pesan terbuka. Merasa keselamatan para jaksa yang terancam oleh manuver kepolisian tersebut, Kejaksaan Agung langsung mengambil langkah ekstrim dengan memperketat brigade pertahanan mereka. Gedung Bundar, tempat dokumen-dokumen korupsi paling sensitif disimpan, resmi dijaga ketat oleh personel bersenjata lengkap dari Polisi Militer TNI. Satu tahun berlalu, ketegangan di bawah permukaan ini memaksa pihak istana untuk turun tangan memberikan kepastian hukum. Pada Mei 2025, Presiden secara resmi menerbitkan Perpres nomor 66 tahun 2025. Peraturan ini hadir sebagai payung hukum khusus yang mengizinkan personel TNI dan Polri untuk memberikan pengawalan khusus demi keselamatan para jaksa yang sedang memegang kasus-kasus berisiko tinggi. Istana ingin memastikan bahwa penegak hukum tidak boleh kalah oleh intimidasi dari pihak manapun. Itu keamanannya, keluarganya dijamin oleh negara. Karena itu Presiden menaikkan Kepres tersebut. Dan itu diminta kepada Polri dan TNI untuk mengamankan. Pada tahun 2024, Kejaksaan Agung sempat berada di puncak kejayaannya. Keberanian para jaksa di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus saat itu benar-benar diluluhkan masyarakat. Bagaimana tidak, mereka dengan gagah berani menangkap oknum anggota Densus 88 yang menguntit mereka,
sekaligus membongkar skandal mega korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga angka 300 triliun rupiah. Saat itu, korps yang berbaju coklat tua ini dipandang sebagai pahlawan tanpa tanding dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, roda itu berputar dengan cepat dalam dunia politik dan kekuasaan. Peta kekuatan antara institusi ini berubah total secara drastis setelah Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah aturan baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 pada tanggal 15 Oktober 2024. Lewat selembar kertas ini, lahirlah sebuah badan baru yang sangat kuat di dalam kepolisian yang bernama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disingkat dengan Kortas Tipikor Polri. Badan baru ini bukan satuan biasa. Kortas Tipikor berada di bawah kendali langsung Kapolri dan dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 2. Mereka dibekali dengan senjata hukum yang begitu lengkap, mulai dari kewenangan untuk mencegah korupsi, mengintai lewat penyelidikan, menyidik perkara, hingga melacak dan menyita aset-aset hasil korupsi di seluruh penjuru Indonesia. Kehadiran korps baru ini langsung mengembalikan keadaan. Polri yang sebelumnya terpojok karena isu penguntitan, kini melancarkan serangan balik yang mematikan. Mereka tidak lagi menggunakan cara-cara amatir seperti membuntuti jaksa di restoran, melainkan bergerak secara legal dan taktis. Melalui kerjasama investigasi berskala besar antara Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya, kepolisian mulai membidik orang-orang di lingkaran terdekat Jampitsus. Kali ini, Polri memegang kartu as yang sangat kuat, yaitu bukti-bukti nyata mengenai aliran dana dan kejahatan keuangan. Di tengah sengketnya perseteruan dua institusi ini, muncul satu nama warga sipil yang menjadi kunci penting, yaitu Ferry Yanto Hongkiriwang, atau yang lebih dikenal di kalangan elit dengan nama Ferry Boboho. Perjalanan hidup Ferry sebenarnya sangat unik. Pengusaha kuliner asal Luwuk, Sulawesi Tengah ini merintis nasibnya di Jakarta benar-benar dari bawah, dari seorang staf penjualan kipas angin biasa, hingga akhirnya menjadi staf hukum di sebuah perusahaan properti raksasa. Selain dikenal lewat bisnis kulinernya, Ferry memiliki hobi mahal di dunia otomotif. Dia adalah pendiri dan promotor ajang balap mobil Japan Super Touring Championship atau JSTC yang rutin digelar di sirkuit Sentul. Lewat hobi balap inilah, Ferry berhasil membuka pintu pergaulan dan mendapatkan akses masuk ke lingkaran elit pejabat Kejaksaan Agung. Namun, kedekatan ini diduga menyimpan sisi gelap. Menurut mantan personel Badan Intelijen Negara atau BIN, yaitu Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, Ferry Boboho ini disinyalir berperan sebagai orang dalam atau tangan kanan dari Jampitsus. Dia diduga menjalankan peran ganda yang sangat sensitif, yaitu sebagai mengkelar kasus alias Markus yang mengatur perkara, sekaligus sebagai penagih hutang atau debt collector untuk kasus-kasus yang sedang berjalan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawas Indonesia Police Watch atau IPW bahkan mengendus bahwa tugas utama Ferry adalah mengamankan kepentingan pengusaha-pengusaha swasta yang perkaranya sedang diperiksa oleh Jampitsus. Salah satunya termasuk kasus kakap yang dikenal dengan sebutan perkara Tan Kian. Suhu politik yang panas ini akhirnya meledak menjadi benturan fisik di lapangan pada tanggal 25 Juli 2025. Sore itu, di Bogor Cafe yang terletak di dalam Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, seorang anggota Densus 88 Polri yang bernama Bribtu Faisal Faizur Rahman sedang menjalankan tugas rahasia untuk membuntuti gerak-gerik Ferry Boboho. Sial bagi Faisal, penyamarannya terbongkar oleh Ferry. Menyadari dirinya sedang diintai oleh polisi, Ferry tidak panik. Dia langsung memanfaatkan jaringan teleponnya dan menghubungi relasi perwira tinggi militer yang ia kenal. Dan dalam waktu yang singkat, sejumlah personel dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI tiba di lokasi atas permintaan Ferry. Para prajurit militer tersebut langsung bergerak agresif. Mereka menyergap Bribtu Faisal, merampas serta merusak telepon genggamnya agar bukti-bukti di dalamnya hilang, lalu membawanya pergi secara paksa untuk diinterogasi. Insiden penyekapan dan kekerasan terhadap anggota ini tentu saja menyulut kemarahan besar di internal kepolisian. Polri langsung bergerak cepat membalas perlakuan tersebut. Hanya berselang 3 hari saja pada tanggal 28 Juli 2025, polisi resmi menangkap Ferry Boboho. Penangkapan Ferry ini sebenarnya dirancang oleh penyidik kepolisian sebagai pintu masuk strategis untuk melakukan penggeledahan besar-besaran di rumah pribadi sang Jampitsus, yaitu Febri Ardiansah, guna mencari bukti keterkaitan yang lebih dalam. Namun, rencana serangan pemungkasan polisi itu gagal total di lapangan. Begitu tim kepolisian bergerak menuju kediaman Febri, rumah sang jaksa agung muda ternyata sudah dijaga ketat dan dibentengi oleh pasukan bersenjata lengkap dari TNI. Benteng hidup militer itu memaksa polisi mundur, meninggalkan misteri perseteruan dua lembaga yang hingga kini masih menyisakan ketegangan dari bawah permukaan.
Bulan Juli 2026 ini menjadi saksi runtuhnya sebuah benteng rahasia yang selama ini menyimpan harta terlarang. Pertempuran sengit di bawah permukaan antara dua lembaga penegak hukum mencapai puncaknya ketika pasukan gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipit Korpori bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bergerak serentak. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyerbu 12 lokasi berbeda di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam sebuah operasi senyap berskala raksasa. Target utama dari serbuan ini adalah memburu dan menyita aset-aset tersembunyi yang diduga berasal dari praktik pencucian uang serta kong kali kong mafia perkara di lingkungan Jampitsus. Dari belasan tempat yang digeledah, ada 2 lokasi yang menjadi pusat perhatian tim penyidik, yaitu sebuah kafe bergaya Prancis di bilangan Cipete, Jakarta Selatan, dan satu rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor. Lokasi pertama yang disasar adalah Cafe The Clan Signature di Cipete. Tempat nongkrong yang dikelola oleh Ferry Boboho ini ternyata bukan sekedar bisnis kuliner biasa. Saat polisi merangsek masuk, mereka langsung menyegel dan membekukan seluruh aktivitas di lantai 2 bangunan tersebut. Di ruang inilah, polisi menemukan tumpukan uang tunai yang nilainya luar biasa fantastik, yaitu mencapai hampir 60 miliar rupiah. Uang tersebut sengaja disimpan dalam berbagai mata uang asing dan rupiah, dengan rincian yang lebih dari 3.100.000 dolar Singapura, hampir 900.000 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai rupiah yang nilainya ratusan juta. Namun, kejutan terbesarnya justru menanti para penyidik di lokasi kedua, yaitu di rumah mewah kawasan Sentul. Di sana, petugas sempat dibuat bingung mencari tempat penyimpanan barang bukti, sampai akhirnya mereka mencurigai sebuah dinding kayu yang terlihat tidak biasa. Setelah dibongkar dengan paksa, di balik dinding palsu tersebut rupanya tersembunyi sebuah brankas baja masif setinggi 2 meter. Ketika pintu besi tebal itu berhasil dibuka, runtuhlah sudah narasi integritas yang selama ini didengungkan. Di dalam kegelapan brankas itu, berkilau tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg, berserta tumpukan uang mata asing. Penemuan ini menjadi tamparan keras sekaligus bukti material yang tidak terbantahkan mengenai adanya aliran dana ilegal berukuran raksasa. Selain itu, masih ada sekitar 10 lokasi lagi yang belum digeledah oleh polisi. Operasi penindakan besar-besaran ini dipimpin langsung oleh Kepala Kortas Tipit Korpori, Inspektur Jenderal Polisi Totok Suharyanto. Langkah berani ini diambil berdasarkan 2 laporan polisi resmi yang mencium aroma busuk suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan para pejabat negara. Dari hasil penyelidikan mendalam, polisi memetakan kejahatan keuangan ini ke dalam 3 kelompok kasus besar yang saling berkaitan. Kelompok kasus pertama yaitu membongkar skandal korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik atau PLTU milik PLN yang terjadi sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2026. Hal ini jugalah yang mungkin membuat negara kita beberapa waktu kebelakang mengalami blackout. Dalam lingkaran hitam ini, ada 2 perusahaan swasta, yaitu PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Rizky Armia, diduga kuat bermain curang. Modus mereka sangat jahat, yaitu memanipulasi dokumen kualitas kalori batubara yang dipasok, memalsukan jumlah pasokan, hingga melambungkan harga kontrak demi meraup keuntungan pribadi. Akibatnya, negara tidak hanya menderita kerugian hingga 5 triliun rupiah, tetapi kualitas batubara yang buruk ini juga sempat memicu pemadaman listrik massal yang melumpuhkan wilayah Sumatera. Kelompok kasus kedua yaitu menyentuh borok di dalam internal gedung Bundar Kejaksaan Agung itu sendiri, khususnya terkait pembersihan aset korupsi Asabri dan Jiwasraya dalam kurun waktu 2020 hingga tahun 2025. Polri mengendus bahwa proses pencairan dan penyelesaian aset-aset yang bernilai triliunan rupiah itu yang dahulu di bawah komando Febri Ardiansah tidak sepenuhnya bersih. Ada dugaan kuat bahwa aset sitaan negara itu justru dijadikan barang dagangan dan ladang transaksi oleh oknum jaksa nakal melalui perantara sipil seperti Ferry Boboho. Uang haram hasil kong kali kong perkara inilah yang kemudian dicuci dan dibilas agar terlihat legal melalui jaringan bisnis kuliner Prancis serta transaksi penukaran valuta asing ilegal. Sementara itu, kelompok kasus ketiga melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam urusan utang piutang antara PT Cipta Bina Selaras dengan PT Krakatau National Resources sejak tahun 2020 hingga 2025. Di sini, para pejabat tinggi negara diduga menggunakan kekuasaannya untuk ikut campur dan merekayasa skema pelunasan utang anak usaha perusahaan plat merah, yaitu Krakatau Steel. Intervensi sepihak ini sengaja dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu, namun di sisi yang lain justru mencekik keuangan dan merugikan badan usaha milik negara itu.
Rentetan penggeledahan massal dan penyitaan harta karun yang senilai miliaran rupiah ini akhirnya membuka mata publik. Apa yang awalnya terlihat sebagai perseteruan biasa antar lembaga hukum di jalanan ibu kota, ternyata merupakan perang terbuka untuk membongkar gurita mafia perkara yang telah lama mengakar dan merampok kekayaan negara dari dalam sistem kekuasaan. Pemandangan di depan rumah pribadi Jaksa Agung Febri Ardiansah mendadak berubah drastis dan memicu keprihatinan mendalam di hati masyarakat. Bagaimana tidak, publik disuguhi pemandangan yang tidak biasa berupa barisan prajurit TNI dengan senjata lengkap dan bersiaga ketat di area perumahan warga sipil itu. Fenomena ini menjadi tanda yang sangat nyata bahwa hubungan antara dua aparat penegak hukum paling berkuasa di Indonesia ini, yaitu Kejaksaan Agung dan Kepolisian, sedang mengalami keretakan yang begitu serius. Secara terang-terangan di lapangan, Kejaksaan Agung menggunakan kekuatan militer sebagai benteng pertahanan fisik mereka. Langkah ekstrem ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sengaja dipasang untuk menghalau dan menyangkal pergerakan penyidikan yang sedang gencar dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam pertahankan langkah tersebut, Kejaksaan Agung berlindung di bawah payung hukum yang bernama Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa. Aturan inilah yang mereka jadikan modal sah untuk meminta bantuan pengawalan ketat dari para tentara. Namun, jika kita bedah dari sudut pandang hukum tata negara, penggunaan Perpres ini ternyata tidak semulus kelihatannya dan justru melahirkan perdebatan yang sangat sengit di kalangan para ahli. Masalah utamanya adalah aturan ini dianggap menabrak aturan hukum lain yang posisinya lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dalam sistem hukum kita, posisi sebuah undang-undang jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada peraturan presiden. Sebuah peraturan yang posisinya berada di bawah sama sekali tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Jika kita merujuk langsung pada aturan induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 8A Ayat 3, maka tertulis sebuah amanat yang sangat jelas dan gamblang. Pasal tersebut menyatakan bahwa aturan lebih lanjut mengenai bagaimana cara melindungi seorang jaksa harus diatur melalui peraturan pemerintah, bukan peraturan presiden. Perbedaan ini bukan sekadar urusan nama, melainkan masalah kepatuhan pada prosedur hukum formal yang wajib ditaati. Oleh karena itu, ketika pemerintah justru mengeluarkan Perpres dan bukan PP untuk mendelegasikan wewenang pengawalan fisik jaksa kepada TNI, langkah ini dinilai cacat hukum dan inkonstitusional oleh para pengamat. Tindakan tersebut dianggap melompati perintah undang-undang dan melanggar jalur pembuatan hukum yang sah. Keterlibatan aktif para prajurit militer untuk menjaga individu elit penegak hukum sipil, terutama yang sedang tersangkut dalam pusaran perkara korupsi, dianggap bisa merusak citra dan marwah TNI itu sendiri. Berdasarkan amanat konstitusi yang kita miliki, tugas utama dan fungsi TNI adalah sangat jelas, yaitu fokus pada pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman militer luar, menjadikan tentara sebagai tameng pelindung bagi pejabat sipil untuk menghindari proses hukum domestik yang sedang berjalan, dinilai telah melenceng jauh dari tugas suci mereka. Akibatnya, perseteruan ini tidak lagi hanya sebatas rebutan pengaruh antara polisi dan jaksa, melainkan sudah bergeser menjadi pelanggaran aturan bernegara yang serius demi melindungi kepentingan elit tertentu. Ketegangan hukum yang melibatkan aksi saling intai dan penggeledahan massal belakangan ini sebenarnya bukan sekadar urusan tangkap-menangkap koruptor biasa. Jika kita bersedia melihat lebih dekat ke dalam panggung politik tanah air hari ini, perseteruan ini sejatinya adalah cerminan dari perang dingin yang sangat sengit di masa-masa transisi kekuasaan. Di lorong-lorong gelap koridor kekuasaan, saat ini bahkan berkembang sebuah sindiran politik yang sangat populer di kalangan elit, yaitu kalimat yang berbunyi, orang-orang di kubu Joko Widodo ditangkap oleh Kejaksaan Agung, sementara orang-orang di kubu Presiden terpilih Prabowo Subianto ditangkap oleh KPK. Hipotesa yang tajam tersebut mencerminkan adanya pembagian wilayah pengaruh dan penggunaan lembaga hukum sebagai senjata untuk saling mengunci kekuatan politik satu sama lainnya. Kita bisa melihat bagaimana Kejaksaan Agung bertindak sangat agresif dalam beberapa waktu terakhir. Di mata para pengamat, keagresifan kejaksaan ini dibaca sebagai langkah taktis untuk membidik dan memotong jalur logistik ekonomi milik kelompok politik tertentu yang berada di luar lingkaran kekuasaan lama. Di dalam politik, memotong aliran dana sama saja dengan melumpuhkan kaki lawan sebelum mereka sempat melangkah. Namun, kubu transisi pemerintahan yang baru tentu tidak tinggal diam melihat sekutunya disudutkan. Mereka pun melancarkan serangan balik dengan menggunakan instrumen hukum yang berbeda.
Dan salah satu strategi pamungkas mereka adalah dengan memperkuat pasukan pemberantasan korupsi baru di tubuh kepolisian, yaitu Kortas Tipit Korpori. Badan baru ini sengaja dibekali taji yang kuat agar bisa melakukan penetrasi dan mendobrak langsung ke jantung pertahanan fraksi lama yang selama ini merasa aman-aman saja di bawah perlindungan kekuasaan. Puncak dari saling kunci ini akhirnya runtuh dan merujuk nyata dalam drama penemuan berangkas rahasia di kawasan Sentul serta penyitaan uang di Cipete ini. Penemuan luar biasa berupa tumpukan uang asing yang bernilai puluhan miliar rupiah serta puluhan kilogram emas murni itu bukanlah sebuah kebetulan. Operasi penggeledahan tersebut sebenarnya adalah bagian dari skenario besar untuk memetakan sekaligus memutus jalur logis gelap yang selama ini diduga kuat menjadi bahan bakar politik untuk menyokong kekuatan kelompok tertentu. Dengan dilumpuhkannya mesin uang raksasa tersebut, kekuatan fraksi lama otomatis kehilangan daya tawar yang besar. Mau tidak mau, mereka dipaksa untuk tunduk dan ikut dalam gerbong konsolidasi politik yang baru. Pada akhirnya, perang senyap antar lembaga hukum ini menjadi jalan pintas keras untuk menjamin agar roda stabilitas pemerintahan yang baru bisa berjalan mulus ke depan tanpa ada gangguan dari bayang-bayang kekuatan lama.